masih di my channel Railer. Jangan lupa tambah semangat ya di tahun ini. Buat yang masih sekolah, kurangin tuh bolosnya. Dan yang udah kerja, inget ya, biaya resepsi nikah sekarang mahal. Today, film yang akan Bayani ceritakan berjudul Dragon Wars, rilisan tahun 2007. Film ini bercerita tentang bangkitnya naga baik dan naga jahat di setiap 500 tahun sekali. Penasaran cerita lebih lengkapnya seperti apa? Yuk masuk aja ke alur ceritanya, let's go! Ceritanya di masa ketika semua orang mempercayai kehidupan naga telah berakhir. Lahirlah bayi wanita yang bisa berubah menjadi naga ketika berumur 20 tahun. Kemudian, naga tersebut memiliki dua pilihan antara menjadi naga baik atau naga jahat. Kemudian di Los Angeles, seorang wartawan TV bernama Ethan melihat kulit makhluk aneh yang sedang diteliti oleh beberapa orang. Dan saat Ethan sedang mendokumentasikannya, dia yang melihat kulit tersebut seketika flashback dengan kenangannya saat 15 tahun yang lalu. Dahulu Ethan mengantar ayahnya menjual sebilah pedang antik di sebuah toko yang dimiliki oleh Jack. Nah, ketika Ethan menunggu ayahnya bernegosiasi dengan pemilik toko, dia melihat sebuah kotak yang isinya sama seperti apa yang dia lihat belum lama ini. Kulit itu juga seakan menyalurkan energi ke Ethan. Dan Jack yang sadar akan hal itu pun segera membuat cara agar ayah Ethan pergi sementara dengan dia yang pura-pura sakit. Setelah itu Jack memberitahu ke Ethan bahwa dia adalah orang yang terpilih untuk melindungi Yohiju. Barusan apa yang Ethan lihat adalah kulit Imogi, yang mana itu merupakan makhluk legenda dari Korea yang dapat berubah menjadi naga selama 500 tahun sekali. Zaman dulu kala di suatu tempat hidup naga yang disebut Imogi. Mereka tinggal di langit dengan para pengikutnya. Nah, setiap 500 tahun sekali, Imogi dikaruniai satu benih, di mana misal benih itu akan menjadi seekor naga, maka dia harus menerima Yohiju terlebih dahulu dari langit. Namun pada saat momen itu juga akan muncul Imogi jahat atau kita sebut Buraki. Di sini Buraki dan para pengikutnya selalu mencari keberadaan Yohiju karena mereka berniat akan mengambil seluruh kekuatan yang dimiliki Yohiju. Namun di sini langit tidak memperbolehkan dan akhirnya Yohiju diturunkan ke bumi tepatnya di Korea pada tahun 1507. Di waktu yang sama, Bochun dan Haram muridnya ditugaskan oleh langit untuk melindungi Yohiju. Namun cepat lambat Buraki juga mengetahui di mana keberadaan Yohiju. Akhirnya Yohiju dimasukkan ke dalam tubuh bayi wanita oleh langit dengan sebuah tanda tato naga di bahunya. Yohiju tersebut akan muncul dengan sempurna ketika bayi itu berusia 20 tahun. By the way, bayi itu adalah seorang anak raja yang mana istrinya meninggal tepat saat dia melahirkan bayi ini. Dan raja yang mengetahui anaknya akan berubah menjadi naga saat berumur 20 tahun menugaskan Bochun dan Haram untuk menjaga anaknya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, bayi itu kini telah menjadi gadis yang cantik dan pintar bernama Narin. Dia selalu dijaga oleh Haram. Namun karena tresno jalaran sekoklino, akhirnya mereka pun terlibat sebuah hubungan asmara. Ini tentunya menjadi sebuah masalah besar. Saat itu juga Bochun memberikan sebuah kalung dari langit kepada Haram yang dapat dia gunakan saat dalam keadaan berbahaya. Kemudian iblis Buraki yang mengetahui calon Yohiju ada di sana, segera datang bersama pengikutnya dan menyerang desa. Para pasukan menghancurkan rumah penduduk. Mereka juga mengecek tanda tato naga ke para gadis hingga akhirnya terkuaklah bahwa anak rajalah yang merupakan Yohiju. Tak perlu waktu lama sang raja langsung dihabisi oleh pengikut Buraki. Sementara Narin yang tertangkap segera dibawa kabur oleh Haram. Namun sayangnya karena Haram sangat bucin dengan Narin, dia akhirnya memilih untuk mengajak Narin bunuh diri dan mengesampingkan kewajibannya. Karena dia tahu jika Narin tetap hidup pun dia akan tetap tewas jika Yohiju dalam dirinya diambil oleh Imogi. Haram lalu membuang kalung yang diberi oleh Bochun dan pada akhirnya mereka berdua pun mati sebagai orang yang saling mencintai.
Sementara menurut Jack, Buraki yang gagal mengambil kekuatan Yu Hee-ju, dia pasti akan datang 500 tahun setelahnya untuk melakukan hal yang sama. Dan you know lur, ternyata Jack ini adalah reinkarnasi dari Bochun, sementara Ethan reinkarnasi dari Haram. Menurut Jack, apa yang membawa Ethan ke sini adalah sebab takdir. Dan setelah Jack memberikan kalung yang sama seperti dulu kepada Ethan, dia menyuruh anak kecil ini menemukan Yu Hee-ju. Jack menjelaskan kepada Ethan bahwa seperti yang sebelumnya, Yu Hee-ju memiliki tanda naga di bahunya, dan kali ini dia bernama Sarah. Ethan ditugaskan pada saat gadis itu menginjak usia 20 tahun, dia harus membawanya ke Grand Cave. Film pun kembali ke masa sekarang tahun 2007, di mana Ethan sudah dewasa. Ethan yang teringat dengan ucapan Jack meminta tolong kepada Brass sahabatnya untuk mencari wanita bernama Sarah. Namun itu tidak efektif karena nama Sarah di Los Angeles sangat banyak. Di lain tempat, Sarah yang masih berusia 19 tahun terlihat sedang berada di tempat gym. Bersama temannya, Sarah melihat berita televisi yang disiarkan oleh Ethan mengenai penemuannya di awal film ini. Dan entah kenapa nih, saat Sarah melihat kulit emoji tersebut, dia tiba-tiba saja panik sendiri dan pulang. Di rumah, Daniels yang mengkhawatirkan kondisi Sarah akhirnya mengajak dia pergi ke sebuah bar. Namun karena Sarah merasa masih tidak tenang, dia pun memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah jalan, Sarah yang sendirian digoda oleh beberapa preman. Untung saja datang pria yang tidak diketahui identitasnya menolong Sarah dengan tenaga yang sangat kuat. Sementara di kebun binatang terlihat seorang pengawas ketakutan karena dia melihat beberapa gajah di sana mati terkena serangan naga. Balik lagi ke Sarah, dia yang selamat melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Di sana seorang wartawan yang melihat kejadian tersebut segera memfoto Sarah karena dia beranggapan Sarah lah yang berhasil mengalahkan 3 pria jahat tadi. Nah, ternyata wartawan tadi bekerja di perusahaan yang sama dengan Ethan. Ketika Ethan mendengar cerita dan foto yang berhasil temannya dapat itu, dia langsung beranggapan jika wanita ini pasti Sarah yang dia cari-cari. Serta perasaan dia pun diperkuat setelah Ethan mendengar laporan tentang munculnya naga tadi malam. Malam itu juga Sarah mendapat mimpi buruk, di mana dia dibunuh oleh seorang pria yang menyelamatkannya tadi. Dan saat Sarah bangun, tato di bahunya seketika saja menyala sampai Sarah kesakitan dan terpaksa dibawa ke rumah sakit. Sebagai besti yang baik, Daniels dan pacarnya datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sarah. Namun karena tak diperbolehkan masuk sebab ini bukan jam besuk, mereka pun akhirnya memilih untuk ke rumah Sarah dan mempacking beberapa baju untuknya. Namun lur, singkatnya setelah mereka sampai di rumah Sarah, nyawa Daniels dan pacarnya tak terselamatkan karena diserang oleh Buraki dan pria misterius. Beralih ke Ethan, dia yang berterima kasih kepada temannya sebab telah berhasil menemukan alamat wanita yang dia cari, mulai menceritakan kisah dia di kehidupan masa lalunya. Dan juga tugas dia saat ini. Saat itu juga mereka yang mendapat callingan untuk menyiarkan berita di sebuah tempat membuat Ethan shock karena alamat rumah yang akan mereka datangi adalah rumah Sarah. Dan dia yang mendapat info jika kematian 2 orang di sana tak wajar, segera bertanya di mana keberadaan Sarah sekarang kepada salah satu warga di sana. Ethan dan Brass kemudian on the way ke rumah sakit. Di sana Ethan mendapati Sarah berada di ruang pengasingan sebab diduga telah mengalami gangguan jiwa. Tanpa basa-basi, Ethan segera memperkenalkan diri kepada Sarah serta mengatakan maksud dan tujuannya ke sini. Namun saat itu juga ternyata Buraki telah datang juga ke rumah sakit. Naga yang sadar jika ada Sarah di dalam gedung itu pun segera masuk dan mengacaukan suasana di rumah sakit. Sementara Ethan berhasil membawa kabur Sarah berkat bantuan dari Brass. Di perjalanan mereka kembali diserang oleh pria misterius. Ternyata dia adalah pemimpin pasukan Atrox yang menyamar. Dan tujuan dia menyelamatkan Sarah kala itu yaitu agar Sarah tetap hidup sebelum Yu Hee-ju-nya diambil. Untung saja kali ini Ethan dan kawan-kawan berhasil kabur karena mereka ditolong oleh seorang wanita yang ternyata nih dia adalah Jack yang menyamar. Karena Brass memilih untuk berpencar dengan mereka, Ethan akhirnya mengajak Sarah menenangkan diri di sebuah pantai.
Nah, tanpa disadari, Ethan dan Sarah mulai menyukai satu sama lain. Di lain tempat, Menteri Pertahanan bersama beberapa agen di sana sedang membicarakan tentang banyaknya insiden aneh yang akhir-akhir ini terjadi. Di sini, ketika salah satu agen berpendapat mungkin ini ada hubungannya dengan sebuah legenda di Korea, opini itu pun segera ditolak oleh Menteri Pertahanan. Namun setelah salah satu agen yang lain memberikan bukti fisik adanya monster tersebut, Pak Menteri pun akhirnya percaya, dan di sini semua orang yang mengikuti rapat meyakini jika Sarah ada kaitannya dengan munculnya makhluk-makhluk tersebut. Selanjutnya, para agen menurunkan beberapa pasukan ke sebuah gua yang dipercaya sebagai tempat persembunyian Buraki. Dan benar saja dong, Buraki ada di sana. Tapi karena saking hebatnya pengikut Buraki, semua pasukan itu pun kalap karena dibantai. Hari itu juga Ethan yang sudah jatuh cinta dengan Sarah membawanya ke tempat hipoterapi. Di alam bawah sadarnya, Sarah melihat momen saat bersama ayahnya. Bahkan Sarah juga melihat kehidupan dia sebelumnya yang ternyata menjadi Naren. Setelah itu tubuh Sarah mengeluarkan cahaya, dan beberapa saat kemudian setelah Sarah sadar, Ethan segera mengajaknya kabur dari sana karena Buraki datang. Mereka yang berhasil lolos selanjutnya bertemu dengan Brush. Sesuai permintaan Ethan, di sana Brush menelpon sebuah agen untuk mengirimkan sebuah helikopter kepada Ethan. Tak lama setelah Brush kembali ke kantor, Jack datang menemui Ethan dan di sana dia mengingatkan kembali jika Ethan tak bisa lepas dari takdirnya dan harus membawa Sarah ke Grand Cave. Saat itu juga Buraki kembali datang. Ethan segera mengajak Sarah kabur. Dan saat mereka sudah tak bisa lari kemana-mana lagi, para polisi di waktu yang tepat datang dan mengalihkan perhatian Buraki. Kini Buraki mulai menyerang kota dan para warga Los Angeles. Di sisi lain, Ethan mengajak Sarah naik ke helikopter dan dia berencana akan pergi ke Grand Cave. Namun sayangnya saat helikopter itu akan terbang, Buraki datang menyerang. Sadar mereka tak bisa pergi dengan helikopter ini, maka Ethan dan Sarah pun akhirnya melompat ke rooftop. Di sini Buraki mengamuk, namun untung saja mereka lagi-lagi ditolong oleh aparat keamanan. Di sini ketika Buraki hampir kalah, datang Bulkos para pengikutnya yang langsung membantu. Di bawah, pasukan Buraki yang lain juga mulai berdatangan. Aparat keamanan kompak menghabisi makhluk tersebut, dan peperangan hebat pun terjadi. Di sisi lain, Ethan dan Sarah ditolong oleh seorang agen. Namun di suatu gedung, agen tersebut mengatakan jika dia ingin membunuh Sarah sebab dialah dalang dari semua ini. Ethan yang mencoba melindungi Sarah terkena tembakan lumayan parah di bahunya. Untung saja agen satunya segera membunuh pelaku tersebut. Dia kemudian memberikan kunci mobilnya kepada Ethan agar dia dapat menyelamatkan Sarah. Di perjalanan Sarah mengatakan jika hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-20. Kemudian tepat setelah Sarah mengatakan itu, tiba-tiba saja pasukan Bulkos datang menyerang. Pertarungan ini berhasil membuat Ethan tak sadarkan diri. Saat bangun, dirinya kini sedang berada di markas Buraki. Saat itu juga Sarah dibawa ke altar untuk dijadikan persembahan. Dan ketika mereka sudah tidak mempunyai harapan apa-apa lagi, tiba-tiba saja kalung yang Ethan bawa bersinar dan mengeluarkan ledakan. Efek dari ledakan itu semua pengikut Buraki musnah kecuali pemimpin Atrox. Namun tidak lama kemudian dia juga musnah karena menyentuh kalung Ethan. Selesai mengalahkan Atrox, Ethan didatangi Buraki yang siap menyerang. Ethan pun segera dilempar Buraki. Sementara Sarah, kekuatan Yuhijunya akan segera diambil. Beruntungnya nih, pada saat itu pula Imogi baik datang menolong. Nah, lu dari mana aja ngap? Namun dalam pertarungan ini, Imogi baik kalah dan mati. Saat itu juga kekuatan Yuhiju di tubuh Sarah yang telah berumur 20 tahun muncul. Kekuatan itu pun berhasil menghidupkan kembali naga baik yang sempat mati tadi. Sesaat setelahnya, Sarah jatuh pingsan. Sementara Imogi baik yang telah diberi kekuatan Yuhiju oleh Sarah, kini memiliki kekuatan yang sangat sempurna. Dengan begitu, walaupun harus melewati pertarungan yang sangat sengit, akhirnya dia pun berhasil mengalahkan Buraki. Sarah yang terbangun dan sadar jika dirinya akan meninggal, segera mengucapkan salam perpisahan kepada Ethan. Ethan jelas sangat merasa sedih, dan di sini Jack juga menghilang karena tugasnya telah selesai.
Lalu scene ditutup dengan naga baik yang membawa Yuhiju Sara ke langit dan film pun selesai. Begitulah film Dragon Verse rilisan tahun 2007. Walaupun gak segerget yang Bayani bayangkan dan akting aktornya juga kurang ngena menurut Bayani, tapi film ini cukup menghibur lah. Pesan moralnya juga bagus, yaitu kita dilarang untuk mengesampingkan tanggung jawab demi kepentingan pribadi yang jauh lebih tidak penting. Yaudah lor, mungkin segitu aja kali ya video kali ini. Saya Danti mengucapkan matur nuwun, bye and see you.